kalau begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, terima kasih yang sudah hadir hari ini ya. Jadi ini adalah pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6. Sebelum minggu depan itu terakhir ya. Habis itu UTS. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan ke PJ ya. Nanti hari ini kita mau kuis kecil-kecilan ya. Biar apa namanya persiapan lah ya sebelum UTS ya. Jadi biar tidak lupa materi yang kemarin-kemarin. Nah, untuk menyongsong dua pertemuan terakhir hari ini ya. Jadi materinya ini yang sebelum-sebelumnya ya. Multiple choice saja ya. Nanti tinggal ini ya apa namanya? Milih kancing gitu ya. Oke. Nah, silakan presenter hari ini untuk memulai ya. Baik Pak, mohon waktunya biar saya persiapkan dulu Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelumnya apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, baik Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presentasi ini, pada pertemuan ini yang presentasi adalah kami dari kelompok 5, yaitu saya, Bayu Putra Gangga Bisma Mobar, dan 2 anggota kelompok saya. Saya akan mempresentasikan tentang instrumen keuangan publik Islam, yakni kharaj dan jizyah. Nah, pada introduction ini mohon maaf masih ada kesalahan dalam penulisan. Dalam sistem keuangan Islam terdapat beberapa instrumen yang digunakan oleh negara untuk memperoleh pendapatan guna mendanai pelayanan publik
dan melindungi warga negara. Dua di antaranya yang penting adalah jizyah dan kharaj. Ini kita berbicara jizyah dan kharaj berarti sejarah. Nah, jizyah merupakan pajak yang dibayarkan oleh penduduk non-muslim di bawah pemerintahan Islam. Sementara kharaj adalah pajak atas tanah yang diperoleh dari hasil peperangan dan kedua instrumen ini memainkan peran penting dalam ekonomi pemerintahan Islam. Berikutnya pengertian jizyah. Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Pajak ini berfungsi sebagai bentuk kompensasi atas perlindungan militer dan keamanan yang diberikan oleh negara Islam. Nah, pada surat At-Taubah ayat 29 menyatakan, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ayat ini menunjukkan bahwa jizyah sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad di Madinah. Orang-orang non-muslim diwajibkan membayar jizyah sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan oleh pemerintahan Islam. Nah, jumlah jizyah ini ditentukan berdasarkan keadaan ekonomi orang non-muslim. Tujuan jizyah sendiri tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga menciptakan kerukunan antara muslim dan non-muslim dengan memberikan jaminan keamanan bagi non-muslim sebagai bentuk imbalan perlindungan yang diberikan oleh negara Islam. Secara implementasinya, jizyah pertama kali diterapkan oleh Nabi Muhammad di Madinah dan kemudian diperluas selama ekspansi kekhalifahan Islam, terutama di bawah Umar bin Khattab. Jizyah diterapkan pada non-muslim yang mampu secara finansial, dengan pengecualian bagi mereka yang miskin, anak-anak, wanita, dan orang tua yang tidak mampu bekerja. Ini kategori dan jumlah pembayaran jizyah. Pembayaran jizyah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi. Jadi pada zaman Umar bin Khattab ini ada 3 ketetapan dari kategori yang menentukan jumlah pajak jizyah ini, yaitu untuk orang kaya 48 dirham per tahun, untuk menengah 24 dirham per tahun, dan untuk menengah ke bawah atau orang miskin 12 dirham per tahun. Nah, pajak ini tidak dibebankan kepada mereka yang kurang mampu. Nah, ini lebih mendalamnya mengenai jizyah itu pemberian dispensasi terkait jizyah juga diterapkan oleh khalifah lainnya. Jadi berkelanjutan termasuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, serta pada masa kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, dan kerajaan Mughal di India. Selama masa kerajaan Mughal, pegawai pemerintah, orang cacat, anak-anak, perempuan, dan tentara tidak diwajibkan membayar jizyah. Di era Umayyah di Andalusia Spanyol, dispensasi bahkan sangat jelas karena tarif jizyah sama dengan tarif pada masa Umar bin Khattab. Pemerintah tidak memaksa non-muslim untuk membayar jizyah atau untuk masuk Islam. Non-muslim memiliki kebebasan untuk mengorganisir komunitas mereka, terutama orang Kristen sebagai mayoritas non-muslim, di mana mereka dapat memilih pemimpin mereka sendiri yang disebut Qoms. Selanjutnya dapat dilihat bahwa penerapan jizyah memiliki dinamika yang khas, tergantung pada situasi, waktu, dan tempat. Pengecualian dan dispensasi juga berlaku dalam penerapan jizyah. Namun penerapan ini tetap berakar pada masa Umar bin Khattab sebagai pola dasar. Jadi akarnya tetap kembali ke eranya Sayyidina Umar. Selanjutnya tuduhan dari orientalis barat yang menyatakan, nah ini ada case yang berupa tuduhan dan orientalis barat yang menyatakan bahwa jizyah adalah bentuk penghinaan dan maksaan. Sebenarnya tidak berdasar. Akhirnya terbukti di era modern sebagian besar dari negara barat menerapkan pajak penghasilan sebesar 10-15% yang lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk perpajakan Islam seperti zakat, jizyah, dan kharaj. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya dalam bentuk jizyah ini tidak ada pemaksaan. Karena mereka pun menerapkan yang sebenarnya itu lebih besar dari jizyah itu sendiri. Selanjutnya masuk ke kharaj. Nah, dalam pengertiannya, kharaj adalah pajak yang dikenakan pada tanah yang diperoleh sebagai hasil dari penaklukan militer.
Tanah ini biasanya menjadi milik negara atau disewakan kepada penduduk asli dengan ketentuan membayar kharaj. Nah, kharaj mulai diterapkan secara resmi pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang merupakan pionir dalam membentuk sistem pajak tanah. Setelah tanah dikuasai, tanah tersebut tetap dapat digunakan oleh penduduk setempat. Tapi ada syaratnya, mereka harus membayar pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, pajak ini membantu menstabilkan ekonomi wilayah yang ditaklukkan dan memberikan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi negara. Implementasi dan pengaruh, kharaj menjadi salah satu instrumen utama untuk mengelola tanah-tanah yang dikuasai negara. Khalifah Umar bin Khattab memastikan bahwa tanah yang dikuasai negara tidak hanya dibagi di antara pasukan, tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan publik melalui pajak. Pendapatan dari kharaj digunakan untuk membiayai angkatan bersenjata, pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, saluran irigasi, serta untuk mensejahterakan umum masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Kharaj memainkan peran penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi wilayah-wilayah yang baru dikuasai. Ini juga mencegah redistribusi tanah hanya kepada kelas elit militer, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk tetap mengolah tanah mereka. Pajak kharaj bervariasi tergantung pada kesuburan tanah dan jumlah hasil yang didapat atau diperoleh dari tanah tersebut. Nah, secara implementasi untuk kharaj ini, pada zaman Nabi, kharaj itu belum diatur karena Al-Quran sudah memberikan penjelasan yang jelas mengenai pembagian harta rampasan perang, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 41. Allah menyatakan bahwa 1/5 dari harta rampasan harus diserahkan kepadanya, Rasulnya, serta sejumlah kelompok termasuk kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir, asalkan mereka beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Rasul pada hari pertempuran. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi yang menyatakan bahwa 1/5 dari harta rampasan adalah hak Nabi, sementara sisa harta dibagikan kepada pasukan yang berperang. Praktek ini terlihat pada perang Khaybar, di mana Nabi Muhammad mengikuti pembagiannya. Nah, ketika masa setelah Rasulullah itu di zaman Abu Bakar, pembagian harta rampasan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam ayat tersebut. Jadi bisa dikatakan di zaman Abu Bakar ini masih belum ada perubahan dan masih menerapkan 1/5 dari harta rampasan itu didistribusikan kepada 6 kategori yang disebutkan, sementara sisanya dibagikan di antara pasukan. Dan perubahannya itu mulai di era Sayyidina Umar, yang mana beliau membiarkan pemilik tanah yang sebelumnya yang non-muslim itu untuk mengolah tanah tersebut dengan syarat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka membayar pajak yang disebut kharaj. Nah, dengan meluasnya wilayah Islam ke Mesir, Irak, Suriah, dan Maghreb, pendapatan dari pajak kharaj meningkat pesat dan menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintahan Islam. Kebijakan dan pengelolaan pajak dari Sayyidina Umar menjadikan kharaj sebagai salah satu sumber utama untuk pembangunan negara. Meskipun kebijakan ini memicu kontroversi di kalangan muslim pada waktu itu, serta menjadi bahan perdebatan di kalangan orientalis saat ini. Karena praktik ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan khalifahnya sebelumnya, terutama dalam pendirian Baitul Mal. Kharaj menarik perhatian para ahli hukum, salah satunya Abi Yusuf Yakub bin Ibrahim, yang atas perintah Khalifah Harun al-Rashid menulis buku berjudul Kitab Al-Kharaj. Dalam bukunya, ia mencatat bahwa Umar bin Khattab tidak merampas tanah sebagai harta rampasan di Irak, Mesir, Sawat, dan Suriah. Jadi kebijakannya didukung oleh para sahabat seperti Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Talha bin Ubaidillah. Kebijakan ini diambil setelah terjadi perang, ketika sejumlah muslim yang dipimpin oleh Bilal bin Rabah dan Abdurrahman bin Auf mengklaim harta rampasan. Umar berdoa kepada Allah yang meminta petunjuk, dan setelah 3 hari ia menjelaskan berdasarkan surat Al-Hasyr ayat 10 bahwa tidak adil membagikan tanah kepada sebagian orang sementara yang lain tidak ditanya. Akhirnya mereka mencapai konsensus bahwa tanah tidak akan diambil sebagai harta rampasan. Sebagai imbalannya, pemilik yang tidak memeluk Islam diwajibkan membayar pajak berupa jizyah dan kharaj. Jadi kalau sebelumnya ketika memenangkan perang itu tanah itu langsung diambil dan dikuasai, pada eranya Sayyidina Umar ini tidak, lebih ke
tetap boleh untuk mengelola tanah tersebut, cuman ada pajaknya. Kurang lebih dapat ditarik kesimpulan kerucut seperti itu, teman-teman. Dan konsensus ini bisa menjadi dasar hukum bagi penerapan kharaj dalam pemerintahan Islam yang diikuti oleh khalifah-khalifah selanjutnya. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, hingga kerajaan Mughal di India menerapkan kebijakan ini tanpa adanya pertentangan mengenai legalitas kharaj dan jizyah di kalangan umat Islam. Jadi kesimpulannya, kasus kharaj dan jizyah dalam mencerminkan ijtihad yaitu upaya untuk mengambil keputusan ketika tidak ada dasar hukum yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Ahmad Hasan menjelaskan bahwa ini adalah hal yang umum dalam Islam, terutama di kalangan mujtahid yang menerapkan ulama yang memutuskan aspek hukum dari suatu kasus. Prinsip utama yang dipegang oleh Sayyidina Umar adalah untuk menjaga kepentingan umum. Dia mempertimbangkan bahwa jika tanah diambil dan dibagikan hanya kepada mereka yang berperang, ini dapat menyebabkan perpecahan di antara umat Islam, di mana mereka tidak mendapatkan tanah, bagi mereka yang tidak mendapatkan tanah mungkin merasa cemburu. Situasi ini dapat mengubah tujuan perang bagi pasukan Muslim dari berjuang demi Allah menjadi berjuang demi kekayaan. Pertimbangan ini menjadi alasan penting untuk penerapan jizyah dan kharaj pada saat itu. Selanjutnya, kebijakan Umar bin Khattab dalam menerapkan kharaj dan jizyah menjadikan perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan yang sangat penting. Meskipun kebijakan ini menimbulkan polemik karena tidak pernah diterapkan di era sebelumnya. Kebijakan ini berhasil meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi setiap warga pemerintahan Islam pada masa itu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk barangkali teman-teman ada pertanyaan atau mungkin sanggahannya Pak Fahrul. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan yang bertanya ya. Ini saya nggak tahu kamera saya kok nggak bisa ini. Ya silakan yang bertanya ya. Nanti saya beri tambahan sedikit, habis itu kita kuis ya. Kuis-kuisan aja ya. Ayo, silakan yang mau tanya. Jadi ini kan salah dua ya. Salah dua instrumen pemasukan negara ya. Zaman dulu ya, zaman kekhalifahan dulu ya, al-kharaj dan jizyah ya. Itu di akun YouTube saya itu ada beberapa video ya terkait jizyah itu ya, mungkin kalau senggang bisa dilihat ya. Sama iya, tadi yang harta rampasan perang tadi itu namanya ghanimah ya, namanya ghanimah. Tadi yang disampaikan Wahyu tadi ya. Anggota kelompoknya yang lain kok nggak ngomong ya? Oh kayaknya yang lain bikin PowerPoint yang presentasi Wahyu ini ya. Mungkin kelompok saya Ya. ada urusan, Pak. Gimana? Mungkin kelompok saya masih ada urusan, Pak. Oh, ada urusan ya. Ya, kalau urusan sih semua orang juga punya ya. Oke, yes nggak apa-apa lah. Yang penting ada perwakilan ya. Ayo silakan tanya dulu. Sekarang 1, 2 atau 3 ya.
Ayo, ayo, ayo. Saya ini sambil nyari itu ya, apa namanya? Kitab Al-Kharaj itu punya Abu Yusuf gitu loh, itu yang sangat terkenal itu ya. Cuman belum nemu saya yang ini versi Inggrisnya ya, karena yang Arab itu susah. Jangan lupa minggu depan terakhir ya sebelum UTS. Ayo, ayo, ini semakin semester tua kok semakin nggak semangat gini ya. Izin bertanya kepada Gangga. Iya, silakan Alfi. Selain jizya, itu mendapatkan perlindungan dari jizya kan pajak yang dikenakan kepada non Muslim ya pada zaman dahulu. Eh, Selain mendapatkan imbalan atas perlindungan keamanan yang diberikan pemerintahan Islam kepada non Muslim, non Muslim tersebut mendapatkan apa lagi seperti fasilitas apa lagi selain mendapatkan perlindungan daripada pemerintahan Islam. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Alfi. Monggo untuk teman-teman yang lain barangkali ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Wahyu. Baik, silakan. Bagaimana konsep Kharaj sendiri dapat diadaptasi untuk mengatasi masalah-masalah ketidakadilan sosial dalam sistem perpajakan modern? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lutfia. Untuk teman-teman yang lain, monggo kalau ada pertanyaan lagi. Ya, satu lagi ya, satu lagi. Itu slide-nya ditutup ya, saya mau menampilkan sesuatu. Mana ada lagi yang bertanya? Tolong slide-mu ditutup dulu ya, Wahyu ya. Oke, baik Pak. Oke, sambil menunggu kalau ada pertanyaan ya, saya
mau menunjukkan ini kok nggak bisa ya? Wait. Oh ini. Ini. Nah, kelihatan kan ya? Nah, ini adalah kitab Al-Kharaj ya. Nah, kitab Al-Kharajnya Abu Yusuf ya. Nah, ini saya nggak paham nih, nggak tahu cara bacanya ya. Makanya saya tadi nyari yang versi Inggris, cuman nggak ketemu. Mana? Covernya ya cuma gini doang ini ya. Hijau. Coklat terus hijau. Kayak Al-Quran gitulah ya. Mana yang judulnya? Nah, ini nih ya. Kan ini tulisannya ya. Hadza kitab Kharaj ya, Al-Imam Abu Yusuf. Kan gitu ya. Kitab Al-Kharaj. Nah, ini sangat terkenal ini ya untuk apa namanya? eh eh, eh, cari dulu. Versi Inggris mana ya? Nah ini nih. Nah itu tuh ya. Kelihatan nggak ya? Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak yang saya share? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Itu nggak kelihatan. Wah, ya. Ini apa kitab Al-Kharaj versi Inggris itu judulnya Taxation in Islam. Wah, gitu ya. Ketika diterjemahkan oleh orang Barat ya. Jadi Taxation in Islam, perpajakan dalam Islam. Wah, keren sekali ya. Jadi ini salah satu kitab yang paling terkenal tentang keuangan publik ya, kitab klasik gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang kita ke PowerPoint saya ya. Nah, ini mungkin ada sedikit tambahan begitu ya dari slide-nya Wahyu ya. Walaupun tadi sudah cukup lengkap ya apa yang dibahas oleh Wahyu ya. Bahwasannya jizyah dan kharaj itu kalau zaman sekarang itu seperti pajak bumi dan bangunan ya, kharajnya ya. Kalau jizyahnya itu ada yang mengatakan, ada yang menganggap itu kayak visa gitu ya. Kalau kalian mau masuk negara luar negeri kan harus pakai visa ya. Walaupun tidak sepenuhnya sama ya kan gitu ya. Kan kalau jizyah itu kan ini ya untuk kafir zimmi begitu ya. Tapi kalau visa kan umum ya. Yang di sisi kesamaannya adalah dia per badan kan begitu ya, pajak badan ya. Visa itu kan juga per orang ya. Nah, begitu. Kemudian nah ini ya. Konteks sosial politik implementasi jizyah dan kharaj.
zaman 4 khalifah pertama ya pada masa Sayyidina Umar. Nah, jizyah dan kharaj ditekankan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di wilayah yang baru ditaklukkan. Ya, seperti kita tahu kan pada masa Sayyidina Umar itu kan ekspansinya luar biasa ya, ekspansi wilayah kaum muslimin itu luar biasa. Nah, hal ini berfungsi untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah tersebut ke dalam pemerintahan Islam tanpa mengganggu struktur sosial yang ada ya. Kemudian, nah ini ya, saya tadi cari ini petanya ya, wah Andalusia ya, sekarang jadi Spanyol ya. Dispensasi jizyah di era Andalusia ya, zaman dulu ya. Jadi di Andalusia, Spanyol, jizyah dilakukan dengan pendekatan yang fleksibel gitu ya, terutama untuk menjaga keharmonisan antara Islam dan Kristen yang berdampingan. Nah, ini menunjukkan bahwa kebijakan jizyahnya itu adaptif begitu ya, sesuai dengan kebutuhan sosial politik setempat ya. Andalusia ya. Dulu kan dikuasai Islam ya. Kayaknya sampai sekarang masih ada ya bangunan-bangunan peninggalan kekhalifahan di Andalusia. Kemudian berbandingan dengan sistem pajak modern. Nah, ini juga sudah dibahas ya tadi sama Wahyu ya, bahwa kalau pajak modern malah lebih besar daripada jizyah dan kharaj, lebih 10 dan sampai 30%. Padahal jizyah dan kharaj itu progresif. Yang enggak sebanyak yang kaya kan begitu ya. Kewajiban kalau dengan pajak penghasilan yang tinggi, pajak itu seringkali dipandang sebagai beban tidak langsung dikaitkan dengan layanan spesifik. Berbeda dengan jizyah. Kalau jizyah itu secara langsung memang menjamin keamanan bagi non-muslim begitu ya. Jadi itu perbedaannya dengan forer ya. Nah, terus perbedaan pendapat di kalangan sahabat mengenai kharaj ya. Penerapan kharaj oleh Umar bin Khattab sempat didebat sahabat yang lain karena berbeda dari yang dilakukan Rasulullah ya. Namun Sayyidina Umar berargumen bahwa kharaj itu perlu untuk menjaga kestabilan ekonomi dan pemerataan pendapatan sehingga tidak ada monopoli tanah ya, nggak ada tuan-tuan tanah gitu ya. Nah, sejak saat itu menjadi dasar penerapan kharaj di era setelah Sayyidina Umar. Nah, bahkan beliau punya saya pernah di mana bukuku itu ya? Ini terkait ijtihad Umar bin Khattab ya. Jadi Sayyidina Umar itu memang punya beberapa ijtihad pribadi begitu ya, yang mungkin bisa dibilang sedikit berbeda gitu ya sama zamannya Rasulullah. Tetapi memang bahkan ketika Rasulullah masih hidup pun kan memang para sahabat itu sudah dilatih ya untuk berijtihad begitu ya. Karena mungkin Rasulullah juga tahu bahwa nanti kalau beliau sudah nggak ada, ya kalau nggak dilatih berijtihad nanti kan pada bingung ya, pada bingung nanti ya. Nah, nanti kalau
kalian masih ingat pelajaran ini dulu ya, sejarah pemikiran. Nah, nanti kan akan terpisah menjadi 2 golongan besar ya, para alim ulama itu ya. Ahlur ra'yu ya, yang rasionalis, sama ahlul hadis yang pokoknya ya harus sesuai hadis ya kan gitu ya. Dulu tuh di pelajaran sejarah pemikiran ya. Nah, ulama klasik dan modern. Nah, ini yang tadi ya, Abu Yusuf, itu ulama klasik, kitabnya yang sangat terkenal Al-Kharaj ya. Kalau di konteks modern banyak cendekiawan yang mengkaji ulang penerapan Kharaj, apakah bisa diterapkan. Ya. Cuman sekarang yang lagi ngetren itu ini ya. Kalau para ahli ekonomi Islam sekarang yang lagi trending itu mereka ini menggalakkan wakaf itu loh ya. Ada wakaf tunai kan begitu ya, ada wakaf produktif, zakat produktif kan gitu ya. Ada suku gitu ya kalau di era modern ini ya. Di Irak, kasus dalam sejarah Islam ya. Setelah penaklukan Irak, Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak membagikan tanah sebagai ghanimah gitu ya, melainkan memungut kharaj dari tanah yang diolah oleh penduduk setempat. Nah, tujuannya apa? Agar menjaga produktivitas tanah dan menjamin kesejahteraan masyarakat lokal. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah misalkan ini ya, kan misalkan dibagi ke tentara ya, atau dibagi ke siapa namanya yang ikut perang kan tadinya gitu ya. Ghanimah itu kan haknya para tentara yang ikut perang itu ya. Nah, cuman menurut Umar nanti kalau dibagikan belum tentu itu tanah menjadi produktif misalkan ya. Misalkan penaklukan di Andalusia kan jauh tuh ya dari Arab sana kan jauh ya, Spanyol. Nah, nanti kalau dibagikan ke tentara belum tentu tentaranya tinggal di situ kan. Nanti tanahnya jadi nganggur. Kan begitu ya. Makanya ini aja deh tetap jadi miliknya orang itu Spanyol gitu ya, tetapi ada pajaknya. Ya, pajaknya namanya kharaj gitu ya. Di Mesir, Mesir itu kan juga jauh ya dari Arab sana ya. Mesir menjadi salah satu wilayah di mana pendapatan kharaj sangat besar ya, untuk mendukung pembangunan infrastruktur seperti irigasi ya, berkali-kalian ya. Kemudian Khalifah memastikan bahwa dana yang diperoleh dari kharaj digunakan untuk mengembangkan pertanian di wilayah tersebut juga begitu ya, sehingga ibaratnya dari rakyat untuk rakyat gitu ya. Kemudian relevansinya apa dengan prinsip keadilan sosial? Jizya dan kharaj sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang mengutamakan kesejahteraan bersama tanpa membebani pihak tertentu. Misalnya pengecualian bagi kelompok rentan atau yang nggak sanggup bayar ya. Berarti itu membuktikan bahwa si jizya ini dia adaptif begitu ya dan progresif, atau nggak saklek gitu ya, nggak semuanya harus bayar gitu enggak. Oke gitu ya. Kedua instrumen ini juga menunjukkan bagaimana pemerintah Islam berusaha untuk tidak hanya mengambil alih kekuasaan, tetapi juga membangun sistem ekonomi yang sustainable kan begitu ya. Kalau zaman sekarang SDG gitu ya, Sustainable Development Goal, baik untuk non-muslim maupun muslim ya terutama kan begitu. Oke, itu ya yang bisa sedikit saya tambahkan ya. Siapa namanya? Wahyu mungkin bisa menjawab pertanyaan temanmu dulu secara singkat aja ya. Halo Pak. Oh, baik Pak.
monggo itu apa? Mungkin kelompok saya Pak yang menjawab. Iya, Silakan Mas Rifki. saya jawab Pak. Mohon maaf tadi telat join karena saya lagi di kampus terus balik dari rumah Pak. Ini saya jawab pertanyaannya yang kedua, pertanyaannya Lutfia ya. Yang pertanyaannya bagaimana konsep Courage dapat diadaptasi dalam mengatasi ketidakadilan di era modern? Jawabannya konsep Courage di dalam era modern dapat diatasi dengan cara keadilan dalam perpajakan karena ini bisa diterapkan dalam bentuk pajak progresif di mana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi bayar pajak lebih banyak. Terus yang kedua dapat diatasi dengan transparansi dalam pengelolaan pajak karena mengelola pajak Courage dengan transparan menggunakan teknologi informasi agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik sehingga meningkatkan kepercayaan dan mengurangi korupsi. Selain itu dapat dengan cara alokasi untuk pembangunan berkelanjutan. Itu artinya dana yang diperoleh dari Courage itu digunakan untuk proyek yang meningkatkan kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Terus ada keterlibatan masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam ini karena keputusan penggunaan dana Courage agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Untuk yang terakhir, edukasi tentang pajak. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan melalui sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat. Gimana? Baik, untuk Mbak Lutfia, apakah jawaban dari Mas Rifki udah menjawab, Mbak? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Alfi yang selain mendapatkan perlindungan atas keamanan yang diberikan, apalagi yang didapatkan dari JISIA ini. Nah, saya tekankan kembali, mungkin secara keseluruhan ini JISIA ini bukan hanya sebuah kewajiban yang semua harus bayar JISIA ya, seperti yang kita bahas tadi, termasuk di PowerPoint-nya Pak Fahrul kan juga sudah menampilkan bahwasanya kewajiban ini tidak kewajiban langsung saklek semuanya JISIA, tapi tetap fleksibel untuk orang-orang yang tidak mampu atau orang menengah dengan pembagian tertentu dan adapun pengecualian untuk orang-orang tertentu. Nah, tetapi juga menjamin hak dan perlindungan bagi non-muslim dalam masyarakat yang menerapkan sistem ini. Tapi kalau misalkan arahnya ke selain keamanan, apalagi itu bisa ke arah mungkin ya ini kebebasan beragama bagi mereka. Jadi mereka yang non muslim ini bisa untuk menjalankan ibadah mereka dan mereka itu bisa hidup berdampingan dengan dengan negara muslim atau mungkin ya bisa dikatakan pemilik tanah atau wilayah pada saat itu. Nah, mereka bisa hidup berdampingan. Terus dia juga bisa mendapatkan perlindungan hukum dan dilindungi oleh hukum yang hukum yang pada saat itu berdiri dan mereka berhak atas keadilan di pengadilan. Selanjutnya karena dananya ini tadi pengelolaannya itu bisa masuk ke akses layanan publik, jadi mereka juga bisa mendapatkan akses layanan ini sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada bedanya mereka dengan yang muslim untuk akses jalannya, kebebasan beragamanya dan secara hukumnya. Terus dalam stabilitas sosial, pembayaran JISIA ini bisa menciptakan kestabilan dalam masyarakat. Karena dari pihak muslim pun juga mungkin akan mengetahui bahwasanya non-muslim ini juga berkontribusi pada keuangan negara yang pada saat itu dikelola. Selanjutnya perlindungan aset.
meskipun bukan hak milik kan bisa dikatakan bahwasanya dia punya tanah, setelah itu tanah itu didapatkan oleh orang muslim karena ditaklukkan karena perang, itu tanahnya tetap bisa dikelola mereka. Dan meskipun ada membayar jizyah kan tidak semuanya. Jadi perlindungan aset ini masih mumpuni lah. Jadi harta dan properti mereka dilindungi dan mereka tidak dikenakan pajak tambahan dan pajaknya itu ya jizyah itu saja. Selanjutnya partisipasi dalam negara atau masyarakat. Jadi ke masyarakat ini mereka ya bagus, image-nya juga bagus karena mereka juga tidak ada beban moral dengan orang-orang muslim karena mereka juga merasa bahwasanya ini loh, kita juga punya kontribusi atas pembangunan, atas keuangan di negara. Itu untuk jawabannya Mas Alfi. Bagaimana? Apakah sudah menjawab? Terima kasih banyak atas jawabannya. Sudah sesuai. Oke, baik. Selanjutnya saya akan ke pertanyaannya yang di chat. Muhammad Saputra, Muhammad Diva ini. Apa saja kritik atau tantangan yang dihadapi dalam penerapan jizyah dan kharaj di era modern dan kedepannya? Nah, ini sebenarnya tidak ada tantangan di era modern karena di era ini penerapannya sudah beda, bukan lagi jizyah dan kharaj. Mungkin kalau misalkan lebih ke arah dalam bentuknya, bentuk yang seperti jizyah dan kharaj, kalau di era saat ini mungkin yang seperti dikatakan Pak Farul tadi, kalau jizyah itu seperti visa, sedangkan kharaj itu seperti bangunan. Itu mungkin ada bedanya. Tapi kalau lebih ke kontroversinya atau kritiknya itu bukan di era ini, tapi di era yang anggap saja ahli-ahli sejarawan yang lahirlah kontroversi di mana karena ini kebijakan-kebijakan kharaj ini tidak dilakukan ketika zaman Rasulullah. Nah, jika penerapan jizyah dan kharaj dalam bentuk aslinya memang gak relevan ini di era modern. Cuman di negara-negara yang mungkin mayoritas muslim ini telah mengadopsi Mas Diva dari perpajakan yang lebih inklusif dan progresif. Kalau penggantinya itu mungkin ada ya seperti sistem pajak modern menggunakan perpajakan yang tidak membedakan berdasarkan agama, terus prinsip keadilan sosial. Jadi mengedepankan prinsip keadilan sosial yang sama, jadi universal, tidak menekankan perlu setara bagi semua warga negara. Selanjutnya ada kebijakan di tiap negara. Nah, kritik-kritik yang seperti itu mungkin kebijakan-kebijakan seperti itu yang mungkin dimaksud Mas Diva akan ada kritiknya. Cuman kalau di jizyah dan kharaj itu yang saya ketahui pribadi itu memang kritiknya bukan di penerapan di kedepannya karena itu di era sejarahnya. Jadi kritiknya mungkin dari penerapan dulu itu dikritik, melahirlah kontroversi kenapa itu dilakukan sedangkan di zaman Rasulullah itu tidak ada. Mungkin ada tambahan Pak Farul? Halo? Oke, ya. Sudah cukup mantap ya. Luar biasa Wahyu ya menjelaskannya ya. Oke. Nah, itu di apa itu namanya ya? In-call messages apa itu? Di chat itu ya. Nah, itu ada sudah saya ini formnya ya. Silakan dicoba ya untuk kuis hari ini. Ya, silakan dicoba. Kita kerjakan barang 10 menit lah ya. Sebentar kok, itu sedikit pertanyaannya. Ayo silakan dicoba. Nanti kalau ada kesulitan bilang saya ya. Oke. Di copy dulu aja ya. Di copy dulu saja. Nanti kita silakan dikerjakan ya. Pokoknya paling lama 1 jam ya. Paling lama ya. Tidak boleh lebih dari 1 jam. Untuk meet-nya kita akhiri dulu ya. Nanti kalau ada kesulitan terkait kuisnya,
Ferdi bisa WA saya ya, APC ya. Ya, kita akhiri dulu perkuliahan kita pada hari ini ya. Ini saya mohon maaf nggak tahu kenapa nggak bisa kameranya nggak nyala ini. Terima kasih ya presenter luar biasa. Sudah sangat bagus menjawab pertanyaannya dan juga PowerPoint-nya juga oke banget tadi ya. Sangat detail. Ya, kita ketemu lagi minggu depan insyaallah. Jangan lupa siap-siap untuk UTS ya. Tapi kenapa saya kasih kuis itu kan biar nilai kalian tidak hanya tertumpu di UTS kan begitu ya. Jadi ada nilai kuisnya biar meringankan beban. Nah, kan begitu ya. Ya, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih ya PC, presenter dan semuanya yang hadir. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.